setelah menyampaikan pujian kepada Allah Taala dan juga menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau perkenalkan diri, nama beliau adalah Omar Abdullah. Beliau asli dari Palestina dan sekaligus pada kesempatan malam ini beliau juga menitipkan salam dari penduduk Palestina untuk warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إخواني الكرام، أظلكم شهر كريم، شهر مبارك، شهر عظيم، شهر رمضان، تفتح فيه أبواب الخير وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين وتزكو النفوس وتضاعف الأجور عند الله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah Taala di malam hari ini kita masih berada di suasana bulan Ramadan. Bulan yang Allah bukakan pintu untuk kita, pintu-pintu kebaikan, juga Allah bukakan untuk kita pintu-pintu surga dan dibelenggu para syaitan. Bulan di mana segala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Taala pahalanya. Bulan di mana jiwa-jiwa menjadi bersih dan akal-akal yang terjauhkan dari kita semuanya. خص الله الصائمون فيه بباب في الجنة اسمه الريان، إذا دخلوه أغلق خلفهم، وادخر الله ثواب الصائم عنده يوم القيامة لعظيم أجره عند الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa kepada para shaimin, orang-orang yang ahli puasa, di mana sebagaimana janji Nabi SAW bahwa yang ahli berpuasa maka telah akan dimasukkan dari pintu surga khusus yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ketika para ahli puasa telah masuk dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, maka pintu itu ditutup. Allah SWT juga melipat-gandakan pahala segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. والحكمة من الصيام تحقيق التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمسلم لا يصوم عن الطعام والشراب والشهوة فقط، بل تصوم جوارحه ويسمو بأخلاقه عن سفاسف الأمور. Di antara hikmah diwajibkannya kita berpuasa Ramadan adalah dalam rangka untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam firman yang mulia, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian semuanya bertakwa. Dan kita sebagai muslim dalam bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, tetapi ditandai juga mempuasakan anggota badan kita dari semua tindakan dan perbuatan yang dapat merusak pahala puasa kita. هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة، فيتعبد المسلم بقراءة القرآن وحفظه وتدبره ومراجعته. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih sebagai bulan untuk menurunkan Al-Quran, sebuah kitab yang berisi petunjuk bagi kita semuanya, juga rahmat buat kita. Allah SWT pun dengan rahmatnya menjadikan siapapun yang baca Al-Quran itu sebagai ibadah, orang yang menghafal Al-Quran itu sebagai ibadah, dan orang yang mengkaji dan mengajarkan isinya juga itu sebagai ibadah. ويضاعف الله سبحانه وتعالى الأجور كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. Allah SWT juga melipat gandakan pahala orang baca Al-Quran meskipun dia tidak memahami isinya. Di antara penjelasan Nabi disampaikan Nabi SAW bahwa beliau mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam itu sebagai satu huruf, tetapi alif lam itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Masing-masing huruf ini Allah SWT berikan pahala kepada kita 10 kali pahala. Bahkan Allah SWT lalu lisan Nabi SAW juga menyajikan kemuliaan yang diberikan kepada mereka yang telah mahir baca Quran. Nabi menyampaikan bahwasanya orang yang telah mahir dan lancar baca Al-Quran maka telah akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang-orang yang belum lancar baca Quran, yang baca Quran yang masih terbata-bata dan banyak kesulitan, maka Allah memberikan apresiasi dengan 2 pahala. 1 pahala karena dia baca Al-Quran, dan 1 pahala karena jerih payah dan usahanya. ويا لجمال القرآن حين يتلى في ركوع المسجد الأقصى المبارك
يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alangkah indahnya sekiranya kita suatu hari nanti dan membaca Al-Quran di Masjidil Aqsa, sebuah masjid yang secara khusus namanya diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Isra yang artinya Masjid Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Sesungguhnya kami tidak memperlihatkan sebagian tanda-tanda kami kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha benar lagi maha melihat. لقد بارك الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى وبارك ما حوله من فلسطين والشام بركة في الأرض والرزق وحبب أهلها بالجهاد في سبيل الله. Sungguh Allah SWT telah memberkahi Masjidil Aqsa serta wilayah sekelilingnya, Palestina dan Syam secara keseluruhan. Allah memberkahi buminya, Allah memberkahi rezeki yang keluar dari sana, dan Allah juga menjadikan penduduk Palestina dan penduduk Syam adalah orang-orang yang mencintai jihad fi sabilillah. إليه أسري من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المعجزة في تخطي واختراق المسافات دون زمن يذكر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء، وأكرم الله المصلين فيه بمضاعفة الأجر والثواب إلى 50 صلاة. Masjidil Aqsa juga merupakan tempat tujuan Isra Nabi SAW. Dan dalam peristiwa Isra itu Allah SWT berikan kemujizatan kepada Nabi, di mana beliau dapat menempuh jarak yang sangat jauh sekali dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya lebih kurang 2000 km ditempuh dalam hitungan waktu yang sangat singkat sekali. Allah SWT juga berikan kemuliaan kepada Nabi kita SAW, berkesempatan sholat di Masjidil Aqsa, menjadi imam para nabi dan para rasul sebelum beliau. وكان المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين منذ بداية البعثة النبوية. صلى المسلمون نحوه 16 شهرا إلى أن قضى الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة. Di antara kemuliaan lain dari Masjidil Aqsa adalah bahwa orang yang sholat di Masjidil Aqsa maka Allah berikan kelipat gandaan pahala sebanyak 500 kali. Di barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa sekali, maka seperti sholat di tempat lain 500 kali. Selain itu, Masjidil Aqsa juga merupakan satu tempat yang Allah berkahi, yang merupakan tempat di mana para malaikat dan juga para nabi dahulu pernah sholat di dalamnya. ونهى الشرع الحنيف أن يشد المسلم رحاله إلى العبادة إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى المبارك. Masjidil Aqsa jemaah sekalian juga merupakan satu di antara 3 masjid yang kita semuanya disunnahkan atau dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengunjunginya. 3 masjid itu adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. ثم جاء المحتل اليهودي الصهيوني وعاث في الأرض فساد وحاصر أهل وضواحي المسجد الأقصى وسامهم سوء العذاب وقتل الأبرياء وشرد وسجن الضعفاء. Namun semua keinginan kita, cita-cita kita untuk dapat berkunjung ke Masjidil Aqsa barangkali sementara ini belum dapat kita wujudkan semenjak kalian Jenis Israel yang menjajah dan merampas tanah Palestina, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, mengusir mereka-mereka yang tidak bersalah, menjalankan mereka yang tidak bersalah, membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa, juga memperkosa para janda-janda dan merusak berbagai macam fasilitas umum. وفي الحرب الأخيرة على غزة قتل اليهودي أكثر من 50,000 مسلم في غزة، ونتنياهو منع بدخول مساعدات إلى غزة. يريدون من هذا كله إخضاع الشعب الفلسطيني وإخراجه من أرضه وهدم المسجد الأقصى المبارك. Dalam perang terakhir yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza sebelum gencatan senjata bulan Januari yang lalu, Israel telah membunuh lebih kurang 50.000 penduduk Palestina. Mereka juga telah merusak berbagai macam fasilitas umum, dan semua itu dilakukan oleh Zionis Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu ada dalam rangka memaksa penduduk Palestina agar tunduk terhadap hukuman mereka. Mereka juga melarang masuknya berbagai macam bantuan, baik itu bantuan makanan
semua itu dilakukan oleh Israel dalam rangka untuk memaksa penduduk Palestina agar menyerah dari tekanan Zionis, memaksa mereka agar meninggalkan tanah air mereka dan memaksa mereka untuk mengkosongkan Al-Masjidil Aqsa. ولكن إن شاء الله سيفشلون لأن جميع المسلمين سيدعمون أهل غزة، وإخوانكم في جمعية SPM يقومون بعمل ضخم وقوي لإسناد غزة وصنع انتصارها، فيجب علينا أن ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة. Akan tetapi ambisi Zionis Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu insya Allah akan gagal total, karena perjuangan bangsa Palestina tidaklah sendirian. Perjuangan mereka didukung dan disokong oleh kaum muslimin dari berbagai wilayah negara yang ada di dunia, wabil khusus adalah negara Indonesia. Maka dengan sokongan, dengan support yang diberikan oleh kaum muslimin, saudara kami dari berbagai belahan bumi di Indonesia ini, mudah-mudahan dapat menjadi dukungan moral dan tambahan semangat bagi para pejuang di sana. يجب علينا التبرع بالمال لبناء المساجد في غزة وتحفيظ القرآن الكريم، وهذا هو السبب الأساسي في سقوط أهل غزة في وجه الظلم والإجرام. Di antara hal yang sangat dibutuhkan dalam upaya untuk membangun kembali Gaza, juga untuk meminimalisir jatuhnya korban berjiwa di waktu-waktu yang akan datang, maka dibutuhkan berbagai macam bantuan kemanusiaan dan obat-obatan. Di antara adalah bantuan untuk bangun masjid, juga untuk bangun sekolah-sekolah penghafalan Al-Quran. Karena dengan masjid dan sekolah-sekolah penghafalan Al-Quran ini yang menjadi inti kekuatan dan sumber kekuatan bangsa Palestina untuk dapat bertahan di bawah tekanan kehidupan yang sangat berat dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang jauh dari memadai. يجب علينا التبرع لحفر الآبار مكان الآبار التي هدمها الصهاينة وتركوا الناس تموت من العطش، ويجب علينا التبرع لبناء المخيمات مكان البيوت التي هدمها الصهاينة وتركوا الناس تموت من البرد. Bantuan kemanusiaan juga dibutuhkan untuk membangun sumber-sumber air atau bangun sumber-sumber, karena selama ini Israel mentargetkan menghancurkan seluruh sarana-sarana air atau sumber mata air atau sumber-sumber, sehingga menjadikan banyak warga Palestina yang kesulitan air, bahkan mereka mati dalam keadaan kehausan. Juga bantuan kemanusiaan dibutuhkan dalam rangka untuk bangun skema-skema pengungsian untuk melindungi warga Palestina dari dingin dan panas. ويجب علينا التبرع لإنشاء المطابخ والمخابز في غزة وإطعام الناس لكي لا تموت الأطفال من الجوع، فشدوا الهمة في التعاون مع إخوانكم وتصدقوا، فالصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف من يشاء. Bantuan kemanusiaan juga dibutuhkan untuk membangun dapur-dapur umum dan pabrik-pabrik pembuat roti dalam rangka untuk minimalisir angka kelaparan yang semakin merajalela dan menghindarkan kematian-kematian anak-anak yang tidak berdosa. Mudah-mudahan segala infak, segala donasi, segala bantuan yang diberikan oleh kaum muslimin dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya, karena Allah SWT adalah Tuhan yang melipat gandakan pahala dan balasan. أخيرا جميعنا سنموت وسنسأل عما قدمنا لغزة وللإسلام، فلنجعل لنا مساهمة في انتصار ديننا وانتصار إخواننا على اليهود الظالمين، عسى الله أن يغفر لنا تقصيرنا. Terakhir, kita semuanya akan mati dan kita semuanya juga akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara materi pertanyaan itu barangkali adalah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kontribusi kita untuk Palestina? Apa kontribusi kita untuk Al-Aqsa? Apa kontribusi kita untuk agama kita? Mudah-mudahan kita nanti dapat menjawab semua pertanyaan ini, karena kita telah membuktikan bahwa kita telah berkontribusi, telah berkomitmen, dan telah menunjukkan itu semuanya semasa kita masih hidup. Semoga Allah SWT mengampuni segala kekurangan dan keterbatasan kita semuanya. شكرا لكم على حسن استماعكم، وتقبل الله صيامكم وصدقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima tarawih kita, dan menerima amal tilawah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah SWT, di akhir ceramah saya menyampaikan kepada kita betapa Palestina, Gaza khususnya sampai hari ini sangat tidak biasa-biasa saja.
Derita itu, kehancuran itu masih sangat terlihat nyata. Terlebih lagi ketika kita berharap ingin membantu mereka, tapi kemudian ya kehancuran itu begitu banyak dan begitu meluas. Maka indah sepertinya ketika Ramadan ini kita menjadi bagian yang bisa membantu mereka dalam infak-infak terbaik kita, dalam sedekah-sedekah terbaik kita. Jamaah, setelah ini akan ada relawan kami yang menghampiri Bapak Ibu semua jamaah yang undang, yang akan berikan infak-infak terbaiknya. Kami persilakan, berapapun tentunya ini menjadi bukti di hadapan Allah kita tidak tinggal diam terhadap Palestina yang menderita dan hancur. Kita selalu bersama mereka dengan membantu mereka dalam infak-infak terbaik kita. Bapak Ibu, kami juga ingin sampaikan, inilah Gaza, kehancurannya dalam data dan dalam kesedihan yang luar biasa. Kita semua tahu dari berbagai media, semua menjadi korban, semua luka, semua meregang nyawa, tidak anak-anak, tidak ibu, ayah, semuanya yang seperti tidak ingin disisakan oleh Israel anakullah lain, makhluk Allah yang tinggal di Gaza Palestina. Kita lihat semua hancur rata, semua menyisakan pilu yang luar biasa. 64.000 lebih korban di sana syahid, ya, menandakan betapa kehancuran itu sangat-sangat luar biasa. 12.000 lebih diantaranya adalah kaum ibu-ibu, 17.000 lebih anak-anak yang tidak berdosa, bahkan bayi-bayi tidak luput dari serangan Israel. Kita lihat kehancuran itu begitu nyata. Bangunan-bangunan ini seperti tidak menyisakan yang masih bisa terpakai. Yang ada hanyalah puing-puing kehancuran yang sudah tidak tersisa. Hadir kepiluan, hadir rasa sakit yang dalam, luka yang berat. Korban tentu sangat banyak, belum lagi yang belum ditemukan, belum lagi 2.900 keluarga dihapus dari catatan sipil karena tidak lagi kelihatan keberadaannya. Jamaah kami hormati Allah, ketika gencatan senjata hadir, perang dihentikan sementara, mereka yang selamat berbondong-bondong kembali, ingin kembali ke daerahnya, tapi yang mereka lihat adalah kehancuran demi kehancuran. Tidak terlihat lagi rumahnya yang masih bisa ditinggali, yang ada tentu kepiluan, kesedihan karena kehancuran itu di mana-mana. Ketika mereka kembali ke Gaza, mereka tidak bisa dapatkan apa-apa, tetapi iman mereka kuat, hati mereka teguh. Jamaah, di tengah kehancuran itu mereka tetap bangga dengan pejuang mereka, pejuang Gaza yang telah berhasil membunuh Israel sehingga terjadi gencatan senjata. Walaupun mungkin kehancuran itu sudah ada di mana-mana, kepiluan itu hadir, ya, air bersih sudah tidak bisa didapatkan karena yang ada adalah sisa-sisa puing kehancuran yang menghambat hentinya air bersih di sana. Sulit untuk mereka, sedih mereka rasakan, dan kita sebagai orang yang beriman tentu juga merasakan kesedihan itu. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bulan yang penuh berkah ini kita terus bersama negeri yang berkahi Palestina. Di tengah derita itu masih ada kita yang siap membantunya. Di antara kehancuran itu masih ada kita yang siap membantu mereka dengan apa yang kita berikan. Jamaah, kami ingin sampaikan SPM, Lembaga Kemanusiaan untuk Palestina, Ramadan ini hadir untuk kembali memberi bantuan kepada mereka. Jamaah yang rahmati Allah, Ramadan ini kami punya program yang namanya buka puasa untuk mereka. Kami tidak ingin dan kita tidak ingin mereka hanya bisa sahur, tapi tidak bisa berbuka karena lapar dan haus masih melanda. Maka kita hadirkan buka puasa, proyek buka puasa untuk saudara kita di sekitar Palestina dan di Gaza tentunya. Jamaah, yakinlah donasi itu sampai, dan alhamdulillah SPM hadir seminggu sepekan kemarin kami bisa langsung memberikan iftar jamaah di Gaza dan sekitarnya. Di tengah reruntuhan itu alhamdulillah program buka puasa sudah sampai di sana, dan kita ingin terus berikan sampai dengan Ramadan selesai. Masih ada sedikit mereka di tengah reruntuhan kehancuran mereka. Jamaah, selain program buka puasa, jamaah, kami juga punya program yang namanya sedekah roti. Kenapa sedekah roti?
Ya, karena roti menjadi bagian dari makanan pokok mereka. Bahkan Syekh Umar Abdullah datang ke sini pun dengan membawa roti untuk mengganjal rasa lapar mereka, rasa yang kekeringan karena tidak makan yang lama. Roti menjadi sedekah kita Ramadan ini untuk mereka. Jamaah, mohon doanya. SPN tahun ini hadir di 16 daerah di Nusantara bersama 13 Syekh Palestina. Salah satunya adalah menghadirkan proyek besar. Insya Allah doakan kami agar bukan tidak sekedar memberi sedekah roti, kami akan membangun pabrik roti di Gaza. Kami ingin ciptakan proyek pangan. Kalaupun mereka hancur, derita bangunan mereka hancur, setidaknya mereka tidak kelaparan. Dengan sedekah roti dan pembangunan pabrik roti ini, mudah-mudahan kita menjadi bagian yang menyelamatkan mereka dari rasa lapar dan haus di tengah derita mereka. Selain program sedekah roti ini, jamaah, kami juga punya program yang namanya water tanker. Apa itu? Ya, menghadirkan air bersih di tengah sulitnya mereka mendapatkan air bersih. Kita buat mereka nyaman dengan air bersih itu untuk berwudu, untuk ibadah, untuk makan minum mereka. Kita hadirkan satu tangki 4.000 liter untuk 200 keluarga yang sangat membutuhkan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ya, di malam yang mulia ini, di Ramadan yang penuh berkah ini, di masjid ini kami mengajak jamaah. Adakah dari jamaah di masjid ini yang siap memberi lebih untuk Palestina? Kita bisa berkomitmen. Kita bisa berkomitmen, jamaah. Artinya apa komitmen? Ingin memberi lebih untuk Palestina. Kenapa kita memberi lebih? Karena kehancuran mereka dan derita mereka sangat lebih daripada umumnya. Kehancuran mereka sudah lebih luar biasa. Jamaah, kami tawarkan yang siap memberi lebih untuk Palestina, kita siap bisa berkomitmen. Artinya komitmen, siap untuk Palestina, memberi lebih untuk Palestina, tetapi uangnya tidak malam ini. Ketika ada keluar rezeki, silakan ditunaikan. Bisa untuk program sedekah roti, untuk program buka puasa, dan khusus untuk program menghadirkan air bersih. Ya, adalah program yang kita bisa biayai dengan biaya 370 US dollar atau kurang lebih 6 juta rupiah. Kita hadirkan air bersih di sana, dan itu juga bisa komitmen. Tidak mesti hari ini, tidak mesti besok. Ketika ada keluar rezeki, saat THR datang, bisa ditunaikan. Dan kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah adalah bersedekah air, mengalirkan air, dan sebaik-baik sedekah adalah di bulan Ramadan. Jamaah rahmat Allah SWT, karena kita belum sholat witir dan waktu kita terbatas, insya Allah yang tetap bersama Palestina, yang ingin menjadi bagian dari keberkahan Palestina, mudah-mudahan nanti pada sholat witir kita bisa tetap bersama. Dan yang siap berkomitmen, nanti catatkan namanya, yang mencatatkan namanya dan nomor teleponnya berarti siap berkomitmen dalam seluruh program. Silakan pilih programnya di sini. Apakah siap 250.000, 500, 1 juta, kita bisa berkomitmen. Dan khusus untuk water tanker, kita siap, ya, yang siap adalah 6 juta rupiah dalam komitmen untuk menghadirkan air bersih. Kita akan berkomitmen insya Allah nanti pada witir. Yang siap komitmen yang terus bersama kami setelah witir, insya Allah yang siap komitmen ada kenang-kenangan ucapan terima kasih dari Syekh Umar Abdullah, dan nanti kita bisa berfoto bersama. Dan di akhir acara nanti setelah witir, insya Allah kita semua jamaah mudah-mudahan juga bisa berfoto bersama untuk menjadi kenangan indah bersama negeri yang diberkahi, bersama negeri Palestina. Di tengah hari ini mereka masih sangat menderita. Bahkan update terakhir dari pagi kemarin, Israel sudah melanggar perjanjian itu dan kembali menghancurkan Gaza dan kembali membunuh orang yang tidak berdosa. Bahkan infonya sudah hadir 400 lebih yang kemudian harus syahid. Kita bantu mereka jamaah di bulan yang penuh berkah ini, salah satunya dengan lebih dengan berkomitmen untuk mereka. Terima kasih sebagai pengantar demikian. Insyaallah nanti pada witir mudah-mudahan kita tidak kemana-mana, kita bisa berkomitmen lebih untuk Palestina dalam komitmen kita semua. Demikian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.